Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem, Bali berdampak terhadap krisis air bersih yang dialami sebagian warga. Salah satunya warga di Banjar Dinas Baukawan, Desa Nawakerti, Kecamatan Abang. Ini kodong susahnya air bersih di sana. Kebutuhan sehari-hari warga pun terpaksa membeli air bersih seharga 100 Ipe, airmu sudah dimatikan. Astaga, aku lupa. Tunggu. Ku bilang memang matikan airmu, itu tak tumpah-tumpah nih. Maaf, aku lupa tadi kau mau masak. Kau itu kebiasaan tidak menutup itu kerang. Itu ada tadi berita, tidak ada airnya. Nah kita di sini banyak baru tumpah-tumpah je. Minta maaf ke kodong, tak ulangi nih. Air adalah salah satu hal yang kehadirannya sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dengan air, kita dapat minum, memasak, mandi, mencuci, dan melakukan kegiatan lainnya. Bukan hanya manusia yang membutuhkan air, tetapi juga makhluk hidup lainnya sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebagian besar bagian bumi dikelilingi oleh air. Maka dapat dikatakan bahwa air merupakan denyut nadi untuk kelangsungan hidup kita. Namun, sepertinya masih banyak manusia yang tidak menghargai keberadaan air, terutama keberadaan air bersih. Banyak manusia yang masih dengan santainya mencemari air, seperti membuang sampah sembarangan di selokan atau membuang limbah sembarangan, dan bahkan menggunakan air secara boros. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, di luar sana, bahkan di daerah lain masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih. Mereka mencuci, memasak, bahkan minum dengan air kotor. Padahal mengkonsumsi air kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit, di antaranya diare, hepatitis A, trekoma, disentri, dan kolera. Tentu penyakit-penyakit tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih, yaitu yang pertama, menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, maka air yang ada di sekitar kita akan sulit untuk tercemar, sehingga air yang kita gunakan dan air yang kita konsumsi tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang lain. Sampah-sampah yang sering kita jumpai seperti misalkan sampah di jalan, di selokan, ataupun di sungai, itu mempengaruhi tingkat kejernihan air. Untuk itu, mulai dari sekarang, stop membuang sampah sembarangan dan mari membuang sampah pada tempatnya. Langkah kedua yang dapat kita lakukan yaitu menghemat penggunaan air. Penggunaan air yang boros dan tidak bertanggung jawab itu dapat menjadi pemicu dari kekeringan. Hal-hal yang dapat memicu terjadinya kekeringan tersebut seperti misalkan mandi terlalu lama yang membuang-buang air dan lupa mematikan keran air. Nah, hal ini tentu saja perlu kita waspadai untuk tidak terulang kembali karena hal ini dapat mengurangi ketersediaan air bersih dan dapat meningkatkan kebutuhan air bersih dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadinya kekeringan. Poin ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan membuang sampah sembarangan dapat menjadi salah satu penyebab tercemarnya air di sekitar kita dan dapat menghambat arus aliran air, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan kerusakan alam lainnya. Nah, yang keempat adalah mengurangi penggunaan bahan kimia. Mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara yang sangat tepat untuk melindungi perairan global saat ini. Karena ketika bahan-bahan kimia yang telah dipakai larut ke dalam air, maka mereka akan dapat merusak ekosistem air tersebut. Contohnya saja seperti zat-zat kimia yang ada di air akan dapat menghancurkan alga-alga yang merupakan makanan plankton. Yang kelima, yaitu membuang bahan kimia dengan benar.
Bahan-bahan kimia tersebut sangatlah berbahaya bagi kelestarian air dan merusak lapisan atmosfer di kehidupan ini. Bahan berbahaya seperti cat, oli motor atau bahan kimia lainnya, jika dibuang dengan sembarangan seperti membuang bahan-bahan tersebut ke dalam sungai atau selokan, serta sumber-sumber air akan dapat mencemari air di sekitarnya. Dampaknya akan kembali ke manusia itu sendiri. Air akan tercemar dan susah untuk dicari dan dikonsumsi. 6. Mendaur ulang barang bekas. Barang-barang yang dapat didaur ulang biasanya sering sekali tidak terpikirkan oleh manusia saat ini dan membuangnya sembarangan, seperti membuang barang tersebut ke sungai atau ke laut. Contohnya, seperti botol mineral yang dapat didaur ulang menjadi mainan anak-anak, plastik-plastik bermerek yang dapat didaur ulang menjadi tas, dan masih banyak lagi. 7. Mengadakan penyuluhan. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga kelestarian air. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya penyuluhan untuk menjaga kelestarian air seperti apa yang kami lakukan pada saat ini. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat saat ini sadar bahwa air sangatlah penting bagi kehidupan. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, maka secara tidak langsung kita menjaga kelestarian air bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk keberlangsungan hidup orang lain. Memulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian menjadi kebiasaan dan budaya yang bisa dilestarikan kepada generasi selanjutnya yang lebih baik. Tetaplah jaga air. Tanpa air, kita tidak akan bisa bertahan hidup.